Saya pun heran kok rendah aja suara muazzin azan. Biasa agak tinggi sedikit. Rupa belum cair, Pak. Suara imam pun udah rendah aja, Pak. Tapi begitu masuk Ramadan pertama kalau tidak salah saya tuh tinggi balik suara muazzin. Ini cair nih, berarti udah cair. Memang iya. Kalau kita lihat di pengadilan agama saat ini, Pekanbaru ini termasuk tertinggi di Indonesia tingkat perceraian. 901 kasus itu sebelum COVID. Nah, kalau sekarang tentu lebih lagi. Dan anehnya itu Bapak Ibu, 80% yang mau bercerai itu orang kaya, Pak, bukan orang miskin. Jadi itu Bu ya, dulu kan kita banyak mengatakan karena faktor ekonomi banyak perpisahan, ternyata enggak. 80% yang mau bercerai itu orang kaya, tapi di mana letak kenaknya itu Bu? Karena jauh dari agama. Nah, ini agama nih tiangnya nih Bu. Orang yang jauh dari agama sekalipun hidupnya kaya raya, maisatan dongka, hatinya akan sempit. Bahkan ada ibu-ibu di Pekanbaru nih Bu, pembantunya aja 8 orang. Kurang kaya apa suaminya tuh, mau pisah ya. Sampai waktu itu saya bilang sama ibu tuh, banyak perempuan di Pekanbaru nih mimpi menjadi ibu nih Bu. Ibu malah mau pisah. Saya yang mengalaminya Ustaz. Saya memang bergelimang harta, tapi hampa rasanya. Pada awal-awal kita bahagia Ustaz, mau apa aja kita mau. Tapi suami saya itu tidak pernah sholat Ustaz. Bahkan dia sering sombong sama saya. Aku walaupun tidak sholat, kau tengok bisnis aku maju. Berebut bank minta aku makai duitnya. Kau tengok orang rajin-rajin sholat di masjid itu, imam paripurna aja udah 3 bulan tidak gajian. Betul lah Pak. Udah lari suara muazzin waktu itu Pak, 3 bulan tidak cair duitnya kan Bu. Saya pun heran kok rendah aja suara muazzin azan. Biasa agak tinggi sedikit. Rupa belum cair Pak. Suara imam pun udah rendah aja Pak. Tapi begitu masuk Ramadan pertama kalau tidak salah saya tuh tinggi balik suara muazzin. Ini cair nih, berarti udah cair. Memang iya. Karena orang banyak nganggap Bu, kalau kita rajin sholat tuh hidup kita kaya raya. Salah besar kita Pak. Ternyata dalam keadaan kekurangan pun apabila kita bersyukur, buktinya orang ramai juga datang ke masjid walaupun hidupnya susah. Nah ibu itu suaminya orang kaya, apa yang mau dia beli dapat, tetapi hidupnya menderita. Sampai dia bilang, Bu, saya Ustaz dapat suami soleh, bisa membimbing saya ke akhirat walaupun dia miskin. Nikah saya sama dia, hampir saya daftar Pak. Baru teringat saya udah punya istri, agak pelupa dengan dengar yang macam itu Pak. Spontan aja perasaan apa tuh simpati itu keluar. Tapi enggak, itu saya bercanda ya Pak. Begitulah makin percaya dirinya kita, ternyata yang kita butuhkan dalam rumah tangga adalah kedekatan kita dengan Allah. Walaupun hidup bahagia secara harta, tapi jauh dari agama tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Dan pengalaman saya yang kedua Bu, saya pernah diundang ceramah oleh ibu-ibu. Dia punya restoran. Kalau kita pikir kan berarti hidupnya sangat mapan lah tuh Pak ya. Saya pas ke rumah dia tuh Bu, nengok indah bangunan rumah itu, sempat juga saya menghayal. Sempat saya punya rumahnya macam film India, saya sama istri saya sembunyi balik tembok tuh, keluar tembok sana, udah terbayang tuh. Rasanya tuh bahagia Pak, punya rumah sebesar itu. Tapi ternyata Bu, apa kata ibu tuh sama saya? Pertama dia macam meninggi ke saya. Ustaz, saya mau nanya katanya, kenapa orang rajin sholat tuh hidupnya miskin-miskin? Dan kenapa orang yang tidak sholat itu hidupnya kaya-kaya? Jadi saya bilang,
Miskin dalam Islam itu bu, orang yang selalu merasa kekurangan, itu miskin. Orang kaya dalam Islam selalu merasa hidupnya cukup. Ibu sudah punya harta sebanyak ini, masih kurang atau sudah cukup? Masih kurang Ustaz, berarti ibu miskin. Nah, itu ukurannya itu Pak. Merasa kekurangan dia berarti hidupnya miskin. Kalau dia sudah cukup berarti dia kaya, berarti itu masalah perasaan. Kenapa itu yang ibu tanyakan ke saya? Kata ibu itu, saya ini tidak pernah sholat selama ini Ustaz, tapi bisnis saya maju, apa-apa bisa saya beli. Sampai saya berpikir tidak perlu saya agama dirasain, tapi akhirnya kena saya Ustaz. Saya merasa hidup saya kaya raya itu membuat suami makin sayang sama saya. Rupanya mungkin ada yang hilang bakti seorang istri kepada suami, sehingga suami saya waktu reuni Ustaz, nikah dia akhirnya dengan kawan lama yang orangnya biasa-biasa saja. Berarti ternyata harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Nah, itu yang harus kita kunci dulu tuh Pak. Karena kalau soal hidup kaya raya, Jepang maju ekonominya, tapi tingkat bunuh diri nomor 1 di dunia. Saking banyaknya orang bunuh diri di Jepang itu, sampai ada menteri depresi namanya Bu, khusus ngurus orang-orang depresi. Padahal ekonominya bagus. Tapi dalam Islam apa kata Rasulullah? Sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Nah, perlulah harta nih Pak. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Nah, jadi kalau orang-orang soleh dia kaya, dia akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi janganlah dibilang tak perlu harta Bu. Ada sahabat Rasulullah namanya Safwan bin Uyainah, paling tak mau masuk Islam Pak. Kemudian dia punya banyak baju besi dipinjam oleh Rasulullah. Boleh tak pinjam baju besi? Boleh Muhammad, katanya. Setelah dipinjam baju besi, umat Islam pergi berperang Hunain. Pulang dari perang Hunain, dikembalikan Rasulullah lah baju besi kepada Safwan bin Uyainah. Dibawa Safwan bin Uyainah ini ke atas bukit. Safwan, kau sudah meminjamkan baju besi kepada kami. Sekarang coba kau lihat ke bawah bukit itu. Nampak oleh Safwan banyak kambing, banyak domba, ada sapi. Punya siapa itu Muhammad? Itu semua adalah milikmu. Begitu dikasih harta itu syahadat langsung. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu guna kekuatan harta pada masa Rasulullah untuk menarik orang kepada kebaikan. Jadi perlu nih Pak, harta di tangan orang-orang soleh. Masjid Ittihadul Ummah, Masjid Nurul Yakin, itu cara narik jamaah pakai perut Pak. Sekali sebulan tuh Bu, buat gulai kambing. Kemudian diumumkan jauh-jauh hari menu makan kita tabligh akbar gulai kambing. Kemudian pas giliran saya waktu itu Pak, November 2022, Ahad pertama subuh, hujan selebat-lebatnya. Saya yakin tidak akan ada orang datang nih. Selebat itu, hujan selebat itulah jamaah hadir Pak, ramai. Itu ibu-ibu itu udah bawa Tupperware masing-masing untuk nyalin lah Pak. Jadi memang Bu ya, menarik orang lewat perut itu tuh berlaku dalam Islam, tapi ditarik untuk kepada hal kebaikan. 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga itu rata-rata miliarder Pak. Mau siapa kita bilang? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolha, itu miliarder, orang-orang kaya. Karena kalau orang kaya di dalam Islam ini, dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini penting juga kita berpikir juga nih Pak, untuk menarik orang lewat perut kepada kebaikan. Tapi ada waktu itu masjid Bu, dijaga gulai kambingnya. Saya tanya ngapa dijaga gulai kambingnya Bu? Selesai sama ibu-ibu ini kalau ditinggal Ustaz.
Jadi jangan disalin dulu Bu sebelum selesai acaranya. Saya kena hari itu, saya pas ceramah di suatu daerah. Di depan saya tuh Bu ada buah lengkeng, salak, kemudian ada jeruk, ada anggur pakai plastik. Saya tinggal beruduk, selesai Pak. Balik saya tidak ada lagi Bu, tidak ada tersangkanya. Wajah Ibu tuh polos semuanya. Tidak tahu saya di tas siapa, karena tas Ibu tuh besar-besar. Jadi pentingnya harta itu penting Bu. Makanya jangan dibilang kalau kita ditakdirkan Allah ini miskin tetap miskin, enggak. Kalau kita ditakdirkan Allah miskin, cari takdir kaya. Ditakdirkan Allah sakit, cari takdir sembuh. Cuman kebanyakan kenapa kita tetap miskin? Karena kita bangga jadi orang miskin. Contoh nih Bu ya, ada pengusaha rajin sholat di Pekanbaru nih Bu. Dia kalau habis sholat jamaah itu Pak, suka nyandar dia ke dinding nih. Diperhatikannya orang sedang zikir, diperhatikannya orang sedang doa. Nampak muka orang sedih ketika berdoa, itu dipanggilnya nanti itu Bu. Ada masalah apa kamu? Listrik belum bayar Pak Haji. Belum pakai token kamu lagi? Belum, itu mau dicabut PLN. Berapa? 1,5. Yaudah nanti saya bayarkan. Penting kamu rajin sholat ya. Tuh Bu. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Jalan Tunku Umar ke Sudirman. Jadi banyak pelanggan tidak tahu. Udah berapa hari ini tuh makan aja modal. Saya pinjamkan kamu uang 10 juta tanpa bunga, kamu ansur per bulan. Itu orang kaya. Cuman Bu, semenjak Pak Haji itu suka bantu orang, asal ada Pak Haji itu di masjid, sedih aja zikir orang di masjid. Itu yang saya maksud bangga jadi orang miskin itu Bu. Makanya rezeki kita tidak naik-naik karena kita mentalnya mental pengemis jadinya Pak. Ini yang menghancurkan rezeki kita tuh. Jadi kita tuh butuh kekayaan, tapi gunakan kekayaan itu kepada jalan kebaikan. Nah itu Bu ya, bukan tidak bolehlah kita kaya, kita perlu kaya. Jadi sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Berarti Bapak Ibu dikuatkan dulu agamanya, kedekatan kita kepada Allah. Apa kata Allah Pak? Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqo, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang ngasih kalian rezeki. Jadi ingat dulu ya, orang yang sholat itu rezekinya Allah yang antar Pak. Bapak Ibu lihat di Arab Saudi, mereka kerja santai, duit banyak, mobil-mobil mewah tuh Bu ya, kena jatuhan batu tidak ada yang ribut, lapang jiwa, duit banyak Pak. Apa guna diribut? Rusak mobil di jalan, tinggalkan ganti baru. Itu duit banyak. Motor Harley 750 juta tutup pakai spanduk di depan rumah tuh Pak. Tidak berharga bagi mereka Bu. Mereka duit banyak, anehnya apa? Hati mereka tidak terpaut dengan harta itu. Kan aneh itu Pak. Dia beli barang-barang mewah tetapi hatinya tidak terikat. Kita aja salah bawa sendal aja ke masjid pergi sholat taraweh, bangkit denyut jantung Pak. Makanya banyak orang sholat ke masjid tuh bawa sendal kiri sama kiri dibawanya Bu, supaya tidak hilang. Sampai orang maling pun panik nengok Pak, kok kiri sendal orang ini. Jadi kita tuh makin berharta, makin menyulitkan kita untuk bergaya Bu. Mereka di sana Bu, hati lapang, duit banyak. Rahasianya apa rupanya Bu? Ada seorang pengusaha baja di Serang Banten Pak, pas dia naik haji Bu ya, diperhatikannya lah, kok lapang-lapang lah jiwa orang di sini, mukanya jernih-jernih, duit banyak. Diperhatikannya lah selama dia di Mekah itu Bu ya, rupanya Pak, begitu azan berkumandang seluruh kegiatan dihentikan. Itu rupanya rahasianya Pak. Kantor-kantor tutup, mal tutup, dagangan tutup, mereka laki-lakinya ramai sholat berjamaah. Itu rupanya rahasianya.
Kemudian mereka mengambil level yang tertinggi kalau untuk hadir di masjid, karena ada levelnya Bu. Orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah siap-siap, nanti di akhirat akan seterang matahari. Kalau orang azan baru dia siap-siap, seterang bulan. Kalau orang iqamah dia baru siap-siap, seterang bintang. Suami ibu sering seterang kunang-kunang. Doa panjanglah, bagaimana bisa? Mereka tuh Bu jam 11 udah di masjid laki-lakinya semua. Beda sama perempuan Bu ya. Perempuan sholat sendiri aja dia besar pahalanya. Jadi support suami ibu untuk mau hadir berjamaah. Begitu pengusaha baja ini pulang ke Indonesia Bu, dikumpulkannya lah karyawannya. Mulai besok 10 menit menjelang zuhur matikan mesin, kita sholat jamaah. 10 menit menjelang asar matikan mesin, kita sholat jamaah. Datang pegawainya bilang, maaf Pak Haji, kalau satu kali kita mematikan mesin 15 menit, estimasi kerugian kita kira-kira 1 kali waktu sholat 30 juta. Berarti 2 kali waktu sholat 60 juta, kali 6 hari kerja, kali 1 bulan, berapa miliar tuh Pak Haji? Tidak usah itu kita pikirkan. Kita buat apa yang disukai Allah, biarkan Allah yang memikirkan rezeki kita. Dibuat mereka lah Bu, tiap waktu sholat. Nanti ibu buka di YouTube pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah, 1 miliar rugi sebulan, 10 miliar diganti Allah. Rupanya berlaku di mana saja Bu, tidak di Mekah aja rupanya. Siapa pengusaha pertama di Pekanbaru yang buat seperti itu? Rote menutup seluruh tokonya setiap kali waktu sholat selama 15 menit. Apakah Rote merugi? Rupanya justru Rote makin melejit, bangun pabrik besar, banyak usahanya. Jadi ternyata tidak berlaku di Arab Saudi saja. Siapapun yang melakukan hal ini, Allah janjinya rezekinya akan diantarkan oleh Allah. Nah itu yang pertama dulu Bu, dekatkan suami-suami ibu untuk mau mereka berjamaah ke masjid. Karena memang ndak pun datang orang bilang, dah rajin suami saya sholat jamaah Ustaz, ndak juga berubah rezeki. Allah itu Bu mengabulkan doa kita nih Pak pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat waktunya, Allah tidak akan mau mengabulkannya. Nah itu yang harus ibu pegang Bu. Tidak perlu ibu ngotot-ngotot ke Allah, ya Allah murahkanlah rezeki suami aku. Belum juga dikasih Allah lagi, sabar aja Bu. Karena Allah tahu ini kalau sempat sekarang aku kasih kaya, begini balik suaminya nih. Jadi tidak mau Allah kasih dulu. Udah banyak kejadian Bu, orang memaksa rezeki. Jadi dia bilang, ibu ini cerita ke saya, Ustaz suami saya bisa duduk di jabatan itu Ustaz, tapi bayar sekitar 200. Saya bilang, kalau ibu cerita sama saya pedagang, 200 juta itu lebar bagi saya tuh Bu. Berpikir saya bagaimana 200 ribu putar bisa jadi lebih besar dengan jalan yang diridhoi Allah. Dia udah itulah zamannya Ustaz, kalau nak membayar macam itu aja lah suami saya terus. Kenapa mesti ibu paksakan? Asal ahli suami ibu Bu, tanpa itu pun dia akan dipakai orang. Tapi kalau ibu paksakan, ini tidak akan bagus. Ustaz tak masuk kalau berarti cerita nih Ustaz. Kan itu tuh Pak kan? Karena itu tuh sudah dianggap hal yang wajar untuk memperoleh kebahagiaan instan, padahal tidak juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Akhirnya apa Bu? Dibayarlah Pak, duduklah suaminya di kedudukan yang dia maksud. Dalam 1 tahun perkembangan ekonominya dahsyat, bukan karena korupsi, tidak, karena memang ada tunjangan, ada ini, ada itu. Saya tidak bilang itu korupsi. Jangan kita nengok orang kaya kita bilang korupsi, dia bisa banyak pendapatannya tuh Pak. Mengkayalah dia Bu ya. Menangislah kalau jumpa saya. Apa yang ibu tangiskan lagi? Yang ibu inginkan udah dapat. Rumah udah mewah, mobil bagus. Itulah Ustaz, semenjak dia menjabat tuh Ustaz kadang 3 hari di rumah dalam seminggu. Katanya ada dinas luar kota terus. Cuman saya curiga Ustaz,
kok sering ya Kapolres nelpon suami saya ini, padahal kan suami saya tidak polisi. Lama-lama curiga saya Ustaz, pas suami saya mandi, pas Kapolres nelpon, saya angkat, rupanya cewek Ustaz, ditukarnya nama cewek itu jadi Kapolres supaya nggak diangkat istrinya. Sakit hati saya Ustaz, saya ambil HP itu saya rendam dalam kopi. Pas dia keluar dari kamar mandi, mana HP abang? Tuh sedang minum kopi sama Kapolres, baru terkejut dia. Nah, jadi itu Bu ya, jangan dipaksa-paksa kekayaan tuh Bu, tak usah dipaksa, ikut aja alur itu. Saya ada kenal pejabat yang ahli malah dipakai terus Pak, tidak perlu biaya karena dia memang ahli. Berarti keterampilan aja yang harus kita tingkatkan Bu, pasti kita terpakai sama orang, tidak perlu pakai uang. Dan itu cukup banyak ternyata Bu, pejabat-pejabat di Pekanbaru ini yang ahli dalam bidangnya, mereka tidak membutuhkan uang untuk bisa duduk karena mereka yang diminta tolong pegang ini karena dia memang ahli. Nah ini juga ya Bu ya, jangan memaksa takdir. Jadi kalau misalnya suami sudah rajin sholat, kemudian ibu-ibu membantu dengan doa, bersabar, maka rezeki akan diantarkan Allah pada waktunya. Dan ingat Bu, rezeki tidak selamanya dalam bentuk uang. Kalau ibu-ibu dekat kepada Allah, ibu misal rajin pergi pengajian, rajin ada kegiatan yang baik, maka dampaknya nanti justru ke keluarga Pak. Anak jadi baik, suami jadi tidak banyak buat perangai, jadi dampaknya tuh ada Bu. Makanya saya perhatikan orang-orang yang aktif di masyarakat, apakah mengurus masjid, mengurus masyarakat, itu keajaiban berpindah kepada kehidupan pribadinya. Banyak keajaiban akan dikasih Allah karena dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena pengurus-pengurus masjid ini tidak bergaji Bu, mereka betul-betul melayani, dan itu akan mendapatkan keajaiban dari Allah dari sisi dia yang lain. Kemudian timbul lagi pertanyaan Pak, kenapa katanya doa orang tua ini tidak terdinding kepada Allah untuk anak? Kenapa anak kami tidak makbul kami doakan? Nah, ini ya Bu ya. Jadi pernah ada seorang anak dipukulnya kepala bapaknya, ditangkap oleh bapaknya, dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah, anakku ini anak durhaka, dia berani melayangkan tinjunya ke mukaku. Kata Khalifah Umar, wahai nak, tidak tahukah engkau ayahmu ini pintu tengah surga? Jadi kalau surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah bapak. Jadi tidak akan bisa anak masuk surga tanpa melewati pintu tengahnya, yaitu bapak. Cuman banyak anak sekarang asal ngasih duit ke emaknya aja, bapak tak pernah dikasih ya. Kan kalau dikasih mak bapak dapat juga Ustaz, haram, nak dapat, udah percaya. Saya kadang kasihan nengok atuk-atuk nih pagi-pagi itu Bu ya, betul-betul ada, saya pernah jumpa tuh atuk bakar dompet Pak. Saya tanya apa dia bakar dompet tuh? Nggak ada guna dompetnya Ustaz, nggak pernah diisi anak saya, karena anak selalu ngisi ke emak ya. Kemudian ada sampai ke bapak, disalin balik sama emak nih Bu, udah masuk di dompet bapak, disalin balik. Jadi kasihan kadang saya bapak yang kena jatah nih Bu ya, dikasihnya duit 100% ke istrinya, besok dikasih istri duit 10.000. Jumpa bapak nih dorong Honda di jalan, apa dorong Honda, dikasih istri 10.000 Ustaz, beli lontong 8.000, tinggal 2.000 lagi. 2.000 itu apa, beli minyak lagi Bu. Jadi ini ingat nih, ayah adalah pintu tengah surga. Nah kemudian Pak, apa kata anak ini menjawab Bu? Wahai Khalifah, apakah kalau kami anak ini nakal itu murni karena kesalahan kami, atau ada enggak kesalahan ayah kami? Apa sebetulnya kewajiban ayah kepada anaknya? Ini yang banyak kena nih Pak. Makanya doa kita itu enggak sampai Bu. Yang pertama kata Khalifah Umar, beri mereka nama yang baik. Itu yang pertama.
Namaku Ju'al Khalifah. Ju'al itu artinya kumbang kelapa yang busuk baunya. Jadi kata Khalifah Umar, bapak lebih dahulu durhaka kepada anak bapak sebelum anak bapak mendurhakai bapak. Jadi nama pengaruh, Bu. Jadi kalau bapak ibu ngasih nama anak, usahakan ada unsur doa dan harapan dalam nama itu. Bukan harus dari Al-Quran, bukan harus dari bahasa Arab, enggak, Pak. Tapi ada harapan dan doa di dalam nama itu. Nama itu, Bu, pengaruhnya besar, Bu. Di Pekanbaru ini juga dulu ada ibu-ibu yang suka bercanda. Anaknya yang perempuan dipanggilnya nenek, anaknya laki-laki dipanggilnya kakek. Toh ibu, panggilan yang berulang-ulang selalu diucapkan, akhirnya yang dipanggil nenek ini betul-betul mirip nenek-nenek ini ya. Yang dipanggil kakek itu, Bu, betul-betul mirip kakek-kakek ini. Itulah bahayanya sebuah panggilan. Misalnya, Bu, suami selalu memanggil ibu gandui, gandui, capek betul ibu diet, Bu, tidak akan berhasil, dijamin gagal. Karena dipanggilnya itu, Pak, melebarlah dia. Kalian udah capek luluran ibu nih, Bu, tidak bersih-bersih kulitnya. Panggilan itu pengaruhnya besar, Pak. Bukan sembarang-sembarangan tuh, Bu, masalah memanggil itu. Makanya Rasulullah menyuruh kita panggil orang dengan nama-nama yang dia sukai. Memanggil dengan cara memuji, Pak. Jadi itu, Bu, ya. Bahkan dalam rumah tangga itu, Bu, ada kebohongan yang dihalalkan, yaitu memuji pasangan. Itu dianjurkan bohong, tidak boleh jujur, Bu. Misalnya suami ibu nanya, "Mah, menurut mama usia papa ini masih ganteng enggak menurut mama?" Ibu harus bohong, Bu. Itulah heran mama nengok papa nih, Pak. Bertambah umur papa, makin ganteng mama tengok. Yang sebaya-baya papa udah uzur-uzur bentuknya. Walaupun ibu mau muntah waktu ngomong tuh, Bu, tahan muntah ibu. Tuh ya, Bu, ya. Misalnya nih, ibu dibelikan bapak baju, sebetul ibu tidak suka warnanya, Bu. Ibu pura-pura terkejut gitu, Bu. Masya Allah, Bang, alhamdulillah, kok tahu abang, aku udah lama pengen punya warna baju ini nih, Bang. Dia peka betul aku punya suami, makasih banyak ya, Bang. Gotong royong ibu bawa baju itu, olahraga, main poli itu juga ibu bawa, ke pasar, tidur. Jadi hati suaminya senang, dia dihargai betul pemberian aku, dipakai setiap hari. Padahal ibu memakainya tiap hari supaya cepat hancur, Bu. Karena ibu muak nengok warnanya. Itu kebohongan yang sangat dianjurkan di dalam rumah tangga. Tidak boleh jujur. Ibu dapat suami terlalu jujur, Bu, sakit hati, Bu. Ibu udah capek dan Pak, udah cantik mama, macam badut, malu orang jalan sama awak tuh. Bikin malu, sebiasa lah kayak, tidak sakit hati, Bu. Ibu udah capek, masak enak, Bang, pahit. Makanya itu, Bu, itulah kebohongan yang dihalalkan, Bu. Nah, jadi itu, Bu, ya, kasih anak ibu nama-nama yang baik, yang punya makna-makna yang bagus, karena itu akan mempengaruhi jiwanya. Yang kedua, beri dia air susu ibu. Ini, Bu, ya, apa kata Rasulullah, Pak? Jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Jadi kalau Idul Adha, hari ini kita makan daging, besok telur dadar dulu, besok makan daging balik, besok ikan dulu. Kalau berturut-turut, Bu, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta, hendaklah geruduk, kata Rasulullah, karena onta pendendam. Bagaimana kalau anak ibu dikasih susu sapi dari kecil, dari nol? Pindah enggak sifat sapi itu, Bu? Makanya payah melarang anak-anak sekarang, Pak. Jangan main game, besok sekolah keluar lenguh sapinya, Bu. Mirip betul macam lenguh sapi itu, Pak. Itulah perpindahannya itu, Pak, ya. Bahayanya itu, Bu. Coba lihat Idul Adha, ramai anak-anak dekat sapi itu kan, karena dia terasa, Bu, ada hubungan dia. Dia itu terasa, Pak.
Di Mekah pun tidak ada anak-anak kecil main dekat sapi itu. Di Indonesia nih lah ditunggui Pak, dari 2 hari dia datang tuh Bu, situ aja main anak-anak, karena dia terasa inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari kecil. Ada hubungan dia. Saya takut salah Bu, saya tanya sama dokter anak di awal bros, dok ada perempuan yang tidak keluar air susunya. Ketawa dokter tuh, Ustadz, Allah kalau sudah kasih anak ke seorang perempuan pasti sudah disiapkan Allah makanannya. Tak mungkin tak dikasih Allah. Cuman ada yang lambat keluarnya Ustaz. Biarkan aja bayi itu mengisap, pasti keluar. Cuman ibu-ibu ini tak sabar, dehidrasi nanti anak saya dokter. Akhirnya mulai dikasih susu bantu. Tapi apakah tidak boleh dikasih susu kambing atau susu sapi? Yang dikasih itu emaknya Bu, untuk memperbagus air susunya. Jadi bukan anaknya. Jadi seharusnya minum susu sapi, susu kambing itu emaknya. Itu untuk memperbagus kadar air susunya Bu. Jadi kalau kita Bu ya ngasih air susu ibu ke anak, hubungan batin antara ibu dan anak itu kuat. Ibu-ibu yang menyusukan bayi pasti tahu, kemanapun ibu pergi meninggalkan bayi di rumah pasti tahu kapan dia haus. Betul enggak Bu? Dikasih Allah alarm Pak, mengeras dadanya, menetes airnya, sakit dada ibu. Betul kan Bu ya? Anak aku haus. Kalau sekarang kan dada sapi yang mengeras Bu, terasa sama sapi ini. Anak aku haus. Itu. Jadi usahakan kasih air susu ibu. Tapi ibu tahu enggak, ada pengaruh yang lebih besar lagi ibu. Kenapa doa-doa ibu tidak dikabulkan oleh Allah? Ibu harus tahu, di zaman Rasulullah, ibu-ibu yang menyusukan anak itu mereka sengaja mencari ibu-ibu yang berakhlak baik Bu. Makanya tidak mau mereka nyusukan di Mekah. Dicarinya ibu-ibu Bani Sa'ad. Kenapa Bu? Ibu-ibu Bani Sa'ad itu Bu tidak pegunjing Bu. Mereka itu hidup miskin, jadi sibuk bertani. Jadi tidak ada mencerita-ceritakan orang nih Bu, menceritakan buruk orang nih tidak ada. Makanya air susu mereka itu Pak, air susu dari hati yang baik Bu. Makanya banyak orang menyusukan anak kepada Bani Sa'ad. Nah sementara Bu, ibu-ibu kita nih sedang menyusu begunjing Bu. Gimana coba mau dapat anak yang soleh dan soleha? Dan ibu harus tahu nih Bu ya, Rasulullah mengatakan atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, tahu ya Rasulullah, orang yang punya banyak harta kemudian habis. Kata Rasulullah, bukan. Orang besok di hari kiamat datang bawa sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia pernah menggunjing si anu, menuduh si inu, bertengkar sama si anu. Akhirnya seluruh pahalanya itu diberikan kepada orang yang dia zolimi. Makanya doa kita tidak terkabulkan Bu. Sebab Indonesia ini Pak, negara nomor 2 penggunjing di dunia. Itu Bu, paling kepo, suka ingin tahu urusan orang tuh Bu, tinggi kita Indonesia ini. Makanya kita pegunjing, gimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah Pak. Dan pegunjing itu Bu, bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak pun pegunjing juga Bu. Cuman beda gaya aja sebetulnya. Bapak-bapak ini parah juga pegunjing nih Bu. Saya kalau dengar bapak-bapak bilang, maklum aja lah kita mulut ibu-ibu, padahal bapak ini parah juga Bu. Cuman ibu-ibu kelebihannya, dia bisa begunjing tanpa suara, jarak-jarak 5 meter, tapi tahu maksudnya. Itu tuh yang tidak putus sama laki-laki Pak. Dia jarak 5 meter Bu, pakai gini-gini, bisa paham. Itu tuh yang tidak masuk di otak kami ini. Jadi itu Ibu ya, itulah yang menyebabkan kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena kita pun tekor Pak. Karena banyak pahala kita ini kita kasih ke orang, gimana kita mau berdoa dikabulkan? Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi hidupnya susah, saya yakin pasti ada kena di sana, karena amalannya tekor. Dia kirim terus untuk orang, apalagi menjelang 2024 nih Pak kan? Ini menjelekkan ini menjelekkan ini, menjelekkan, habis pahala. Selesai pahala sekali Bu.
Bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Karena sudah kita pindahkan ke orang semua pahala kebaikan kita. Makanya banyak orang tua bingung. Katanya doa orang tua itu tidak terdinding sampai kepada Allah. Tapi buktinya saya sudah rajin berdoa, tapi buktinya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya disebabkan kita ini suka begunjing. Nah, di Arab Saudi Bu ya, paling payah mancing orang begunjing tuh Pak. Saya pernah coba mancing orang begunjing Bu. Saya nanya ke orang sana, apa yang menyebabkan pengawal Raja Salman mati? Jawabannya doa seluruhnya Pak. Dia orang yang baik, semoga Allah mengampuni dosanya, surga untuknya, banyak jasanya terhadap negara kami, dia kawal raja kami, sungguh akhlaknya mulia. Tapi tidak ada yang cerita. Kalau kita tuh Bu, dia kayak mana ceritanya Kak? Duduklah kau dulu, minum teh lah kita ya, itu panjang tuh, lama begunjingnya. Gimana coba doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Inilah salah satu yang membuat susahnya doa orang tua sampai kepada anak, karena dia minta kepada Allah, disebabkan amal ibadahnya itu sudah banyak dia kirim kepada orang-orang yang dia gunjing, belum lagi yang dia iri hati, hasad dengki sama orang. Gimana rumah tangga mau harmonis Bu? Nampak tetangga masuk pasirnya 2 truk, tidak tidur dia malam tuh. Bang, abang jangan tidur malam nih bang ya. Ngapa gitu? Kita bahas harta orang sebelah nih bang. Dia kemarin baru merehab dapur nih, datanglah pasir 2 truk lagi. Bayangkan mau apa? Itu yang mau dikajinya tuh. Gimana coba doa kita mau dikabulkan tuh? Saya kadang Bu ya, kalau hadir di majelis taklim ibu-ibu, kadang nampak ibu-ibu ini ada geng-gengnya Pak. Tapi ini alhamdulillah karena numpuk, nampak Bu. Dia biasa nampak tuh Bu, 5 orang nyandar sebelah sini, itu lain gengnya tuh Bu. Tuh nanti di tengah adalah sekian orang, itu lainlah gengnya. Tuh ibu-ibu sebelah sana nanti adalah gengnya Pak. Adalah nenek-nenek satu duduk depan saya Bu, tidak ada gengnya Pak. Rupanya ibu tuh peka Bu, maka tidak ada gengnya. Kita Bu ya, kalau duduk di depan nih nampak semuanya Pak. Jadi yang bermusuhan tuh ketahuan Bu. Misal masuk nanti musuhnya, ibunya sendiri congkelnya kawannya, kan nampak dari depan nih Bu. Kemudian Bu ya, kalau membahas orang itu paling senang nampaknya Bu. Saya ingat, saya dipesankan sama ketua majelis taklimnya, Ustaz, nanti ceramahnya setengah jam aja, karena kita mau menjenguk suami ibu ini baru pulang dari rumah sakit. Diumumkanlah sama ketua majelis taklimnya, ibu-ibu selepas pengajian nanti kita mengunjungi suami ibu ini pulang dari rumah sakit. Sebelumnya kita persilahkan pada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Saya duduk, ibu ketuanya ini kan turun Pak, nampak sama saya di depan tuh Bu. Pas dia turun, ibu yang di bawah tuh nanya, sakit apa Kak? Begunjing setengah jam saya ceramah tuh Bu. Sesekali ini tengok ibu tuh saya Bu, nampak dari depan nih Pak. Cuman saya memang nggak mau melarang Bu, karena kalau saya misalnya saya tegur ibu, saya besar dosanya Bu, karena saya mempermalukan ibu di depan orang ramai. Makanya kalau saya ceramah Bu, seribut apapun orang nggak ngaruh sama saya gitu Bu. Karena kalau saya tegur, dosa saya besar Pak, tersinggung orang. Misalnya anak-anak lari-lari itu, saya tidak pernah mau negur Bu. Karena kalau ditegur anak itu Pak, perasaan orang tuanya yang hancur, betul tidak Bu? Saya pernah lu ceramah Bu ya, satu ibu bawa satu anak, satu nenek bawa satu cucu, macam PAUD masjid itu Pak. Yang membuat saya terkejut tuh Bu, keluar kepala anak kecil dari bawah meja. Itu saya tidak tahu kapan dia masuk dalam tubuh. Itu yang tersentak saya. Jadi dia Bu ya, ibu harus tahu sekarang apa yang menyebabkan doa ibu tidak terkabul. Perasaan iri hati, hasad dengki sama orang. Habis semua amalan tuh, seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Makanya doa sampai karena kita tekor. Ibu bantai tidak menggunjing satu hari Bu. Yang pertama ibu rasakan apa? Jiwa ibu mulai agak longgar, bernapas agak lebih enak dulu.
Saya kalau lihat ibu-ibu pengusaha ngumpul, Bu, makanya Bu ya, kenapa ibu-ibu sosialita ini kaya-kaya ya, walaupun mereka jauh dari agama. Saya duduk Pak di rumah makan, ini ibu-ibu sosialita, rupa mereka tidak pegunjing Bu, karena mereka ceritanya bisnis Pak. Jadi dia tidak ada gunjing orang Bu. Kalau kita kan duduk itu yang kita bahas tuh nanti berbisik-bisik gitu kan Bu ya. Itu pakai gaya-gaya Bu, menepuk-nepuk paha. Dia yang membuat ibu-ibu ini bergunjing kalimatnya satu Bu, masa iya. Itu tuh yang memperpanjang tuh Pak. Kakak udah tahu enggak Kak, suami ibu apa udah 5 hari enggak pulang? Masa iya? Gara-gara masa iya tuh enggak masak-masak Bu. Jadi ini kurang-kurangi Bu ya, kita ini udah bersyukur Bu bisa keluar. Jadi jangan kita sampai gunakan lisan kita untuk mengirim amal ibadah kita kepada orang lain, karena itu tuh yang membuat doa kita terdinding sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita mulai mengintrospeksi diri di mana kita kena selama ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.